Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seorang muslim untuk melakukan adus atau junub atau mandi besar. Nah, mungkin jamaah timbul pertanyaan, hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang muslim dia wajib untuk melakukan mandi besar atau adus atau junub. Nanti kita akan bahas. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kajian tentang fikih, khususnya tentang hal-hal yang mewajibkan kita untuk melakukan adus, kita berdoa terlebih dahulu untuk pengarang kitab Safinatun Najah ini agar Allah memberikan kita keberkahan dalam mempelajari ilmu, dalam mengamalkannya, dan juga keberkahan dalam menyampaikan, menyebarkan setiap ilmu yang kita peroleh agar menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi wa alihi karam. Thumma khususan ila ar-rahim sanif hadha kitab ay Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Salim bin Sumail. Ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa nafa'ana bi ulumihim wa adkhalahum al-jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah bagi yang ingin ikut ngaji boleh. Yang ingin ikut ngaji, apabila punya kitabnya boleh kita dibuka. Kalau dalam kitab Safinah yang saya pegang ini adalah pada halaman 22. Mungkin kalau kita ada perbedaan cetakan kitabnya, biasanya hanya berbeda satu atau dua halaman atau satu dua penomoran saja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan adus atau mandi besar. Sittatun, ada 6. Pasal ini fi bayani mujibatil ghusli, dalam menjelaskan hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk melakukan adus atau wajib melakukan mandi besar. Ala rijali wan nisa'i, yang mana kewajiban ini terikat terhadap seorang rijal atau laki-laki, wan nisa'i, dan terikat juga kepada seorang perempuan. Sittatun, semuanya itu ada 6. Jadi ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk melakukan adus atau melakukan mandi besar. Dalam penjelasannya atau dalam syarahnya dibahas, salah satun tashtariku fiha, yang 3 bagian dari yang 6 itu terkumpul fiha dalam salasah. Siapa? Ar-rijalu wan nisa'u, yaitu menjadi bagian untuk laki-laki dan juga menjadi bagian untuk perempuan. Wahia, dan yang 3 tersebut yang masuk
kepada laki-laki dan kepada perempuan. Dukhulul hasyafati, yaitu memasukkan hasyafah fil farji, ke dalam farji, jadi berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Wa khurujul maniyyi, dan yang kedua itu adalah keluarnya air mani. Biasanya laki-laki juga keluar, perempuan juga keluar. Wal mautu, dan yang keenam adalah maut atau meninggal. Dengan sebab meninggal, orang diwajibkan untuk melakukan adus. Tapi kalau orang yang meninggal itu bahasanya bukan melakukan adus, tapi diaduskan, ya, diaduskan. Wasalah satu takhtasu, dan yang tiga bagian lagi dikhususkan biha atas salasa, siapa an-nisa'u, perempuan. Jadi yang tiga bagian lagi itu dikhususkan hanya untuk perempuan saja. Wahia, dan dari tiga hal tersebut, yang pertama al-haidu, haid, tentu yang haid itu hanyalah perempuan. Lalu wan nifasu, dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Wal wiladatu, dan yang ketiga adalah wiladah atau melahirkan. Langsung saja kita bahas. Ahaduha, yang pertama dari yang 6, yaitu ilajul hasyafati, memasukkan hasyafah. Aidukhuluha, tegasnya yaitu memasukkan hasyafah, kullaha, semuanya, wa in talat, dan walaupun hasyafahnya itu panjang, wala i'tibaru, dan tidak dihitung bi ghairiha, selain daripada hasyafah. Dan tidak dihitung kalau yang dimasukkan itu selain hasyafah. Ya, misalkan benda-benda lain selain hasyafah gitu ya, maka itu tidak dihitung. Ma'a wujudiha, serta nampaknya atau wujudnya hasyafah tersebut, au qadriha, atau ukuran hasyafah tersebut. Jadi kalau berbicara tentang hasyafah, hasyafah itu terdapat di alat kelamin laki-laki yang bagian ujung, yang seperti helm ya, kayak gitu. Nah, boleh jadi ada orang yang memiliki hasyafah atau tidak. Maka bagi orang yang tidak memiliki hasyafah, maka yang dihitung untuk ukuran hasyafah adalah sebagaimana umumnya orang yang memiliki hasyafah. Kalau misalkan orang tersebut atau laki-laki tersebut tidak memiliki hasyafah, maka disamahalkannya dengan orang yang memiliki hasyafah yang memang terlihat. Min faqdiha, dari tidak adanya hasyafah, misalkan tidak memiliki hasyafah. Walau bila qasdin, dan walaupun tidak ada maksud untuk memasukkan hasyafah tersebut, misalkan tidak sengaja tidak sengaja sama saja. Atau walau halatan naum, atau saat dalam kondisi tidur fil farji, kepada farji perempuan, alat kelamin perempuan. Misalkan tidak sengaja memasukkan hasyafah tersebut, sama saja, tetap hukumnya wajib untuk melakukan mandi besar. Atau misalkan saat tidur ngelantur gitu ya, laki-laki ngelantur dengan tidur dengan laki-laki tidur dengan istrinya, misalkan ngelantur tiba-tiba memasukkan hasyafahnya kepada farji istrinya, maka tetap laki-lakinya itu atau perempuannya juga itu wajib melakukan mandi besar atau adus. Fi farji, tegasnya memasukkan ke dalam farji, karena bukti sawaun, begitu juga karena qabula mra'atin, atau memasukkan ke dalam kubulnya perempuan, au bahimatin, atau kubulnya hewan, misalkan alat kelamin perempuan atau alat kelamin hewan perempuan, sama saja ya. Au duburohuma, atau memasukkan ke dalam duburnya perempuan atau duburnya hewan. Jadi kalau dubur itu lubang belakang ya, yang biasa untuk buang air besar.
Dubur rajulin, atau memasukkan ke dalam duburnya laki-laki. Nah, maka itu wajib hukumnya untuk melakukan mandi besar karena syafahnya dimasukkan ke dalam duburnya laki-laki. Lalu soghirin au kabirin, mau laki-lakinya itu masih anak-anak atau sudah dewasa, hayyin au mayitin, atau orangnya masih hidup atau sudah mati, au dubur nafsi, atau misalkan memasukkan ke dalam duburnya sendiri. Misalkan contoh dia punya alat kelaminnya yang panjang, misalkan ya dimasukkan ke duburnya sendiri, maka itu wajib untuk melakukan junub atau mandi besar. Au zakari akhara, atau memasukkan ke dalam zakarnya laki-laki yang lain. Mungkin di sini maksudnya memasukkan zakar itu kan ada laki-laki yang memang transgender, gitu kan ya, transgender, berubah alat kelaminnya itu menjadi alat kelamin perempuan, walaupun secara mental, emosional, atau secara fitrah dia akan tetap seorang laki-laki. Nah, misalkan dimasukkan tuh, maka orang tersebut wajib untuk melakukan mandi besar. Lalu wajibu aidon, dan wajib lagi al-ghuslu, mandi besar, alal mar'ati, kepada perempuan, bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha, dengan zakar yang mana saja yang masuk ke dalam farjinya, mau zakar laki-laki dari golongan manusia atau misalkan dari golongan hewan, hatta zakaril bahimati, bahkan sampai pada zakarnya hewan. Kalau misalkan zakarnya berhubungan dengan hewan gitu kan, maka wajib untuk melakukan mandi besar. Wal mayyiti, atau misalkan dengan zakarnya laki-laki yang mati. Wasobiyyi, atau zakarnya anak kecil. Wa ala zakari, dan juga wajib kepada laki-laki al-muliji, yang dimasukkan fi dzuburihi, dalam zuburnya, au zakarihi, atau dimasukkan ke dalam zakarnya, maka dia juga wajib hukumnya untuk melakukan adus atau melakukan mandi besar si laki-laki tersebut. Misalkan dubur si laki-laki tersebut dimasuki oleh kelamin laki-laki lain, atau misalkan dia transgender lalu berhubungan dengan laki-laki, maka laki-laki tersebut itu tetap wajib hukumnya melakukan mandi besar atau melakukan adus. Lalu wal aslu fi dzalika, dan yang menjadi asal fi dzalika dalam ilajul hasafah, memasukkan hasafah ke dalam farji, haditsu Aisyah radhiyallahu anha, itu merujuk kepada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi anha, kepada Siti Khadijah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasul, idzal taqa, apabila bertemu apa al-khitanati, dua lubang atau dua lubang yang disunat, au masa atau au masa al khitanu, atau menyentuh al khitanu itu kelaminnya laki-laki yang bagian disunatnya, al khitana, kepada alat kelamin perempuan, wajib, maka hukumnya wajib apa al-ghuslu, melakukan adus atau melakukan mandi besar. Nah, itu dalil yang menjelaskan atau yang memerintahkan bagi setiap orang yang melakukan hubungan ilajul hasafati fil farji, masukkan hasafah ke dalam farji perempuan, itu maka dia wajib melakukan adus atau mandi besar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu wasaniha, dan yang kedua adalah khurujul maniyyi, keluar mani. Ay maniyyi syakhsin, air maninya manusia, nafsihi, yaitu dari dirinya sendiri, al khariji yang keluar, minhu dari itu syahsyun, awwala marratin, pada bagian yang pertama keluar, fil yaqdoti, pada waktu dia bangun atau saat dia kondisinya bangun, au fin naum, atau dalam kondisi tidur, mau dia dalam kondisi bangun atau dalam kondisi tidur, keluar air maninya. Min tariqihi, dari jalannya, al-mu'tadi, yang menjadi adat, menjadi itu secara kebiasaan, mutlakon, secara mutlak, au min ghairihi, atau dengan cara yang lain. Misalkan banyak cara-cara, misalkan seseorang itu bisa keluar air maninya. Idza kana mustahkiman, apabila keluarnya itu bukan karena penyakit. Jadi keluar air mani itu secara normal ya, bukan karena penyakit. Lalu wasalitsuha, dan yang ketiga, al-haidu adalah haid. Apa itu haid? Wa huwa damu tabi'atin, darah yang biasa, yakhruju, keluar, min aqdarah mil mar'ati, dari dalam rahimnya seorang perempuan. Jadi yang keluar di dalam rahimnya seorang perempuan, fi awqati makhsusatin, pada waktu-waktu yang telah dikhususkan. Warrahmu, dan yang dimaksud rahim adalah jaldatu, yaitu kulit, dakhilal farji, yang masuknya farji, dhaiqahu, yang sempit, apa alfamu, mulutnya, wasi'atun, dan luas, apa al wasi'atul jaufi, dan luas di dalamnya. Kal jirroti, seperti guci, di dalam itu seperti guci ya. Jadi di luarnya pintunya sempit, tapi di dalamnya luas seperti halnya guci. Wa kharaja, dan keluar, bidzalika, dari itu haid, apa al istihadatu, darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah penyakit, keluarnya sebab penyakit. Jadi ada orang yang keluar darahnya tidak teratur, tidak sesuai dengan aturan-aturan orang yang haid, maka dikategorikan darah yang keluar itu adalah darah istihadah, atau darah yang keluar karena sebab penyakit. Biasanya ada perempuan yang keluar darah lalu tidak teratur, nah itu biasanya darah penyakit. Nah ini tidak diwajibkan untuk adus kalau darahnya penyakit, karena itu bukan darah haid. Lalu wahia, darah istihadah itu adalah damu illatin. Ini ada darah penyakit, yakhruju min arqin, yaitu yang keluar dari auratnya mulut, kemaluan perempuan, fi adnar rahimi, yang berada di dasar rahim. Jadi yang ada di dasar rahim ya. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan di sini, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, idza aqbalatil haidatu, apabila telah datang haid atau darah haid, fada'i as-salati, maka tinggalkanlah as-salata, terhadap salat. Fa idza zahaba, apabila telah hilang, apa qadruha, ukuran haid tersebut, faghsili, maka
aduslah kalian perempuan, atau fagsili, maka segeralah kalian mandi besar wahai perempuan, angki dari kamu, agar bersih dari kamu, adama terhadap darah, agar kamu menjadi bersih daripada darah haid tersebut. Wasolli, dan sholatlah kalian. Lalu di sini kata Nabi Muhammad SAW, apabila haid maka tinggalkanlah sholat. Lalu apabila haid telah selesai, nah maka bersegeralah untuk melakukan adus atau mandi besar. Setelah itu maka bersegeralah untuk melakukan sholat. Lalu di sini warabi'uha, dan yang keempat adalah an-nifasu, nifas. Yang dimaksud dengan nifas adalah wahuwa adamu al-khariju, darah yang keluar akiba firaghi rahmil mar'ati, sesudah kosongnya rahim seorang perempuan setelah melahirkan, maksudnya ya, minal hamli, dari mengandung. Anaknya sudah lahir, biasanya setelah itu disusul dengan keluarnya darah nifas atau darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Lalu wal khamisuha, dan yang kelimanya adalah al wiladatu, yaitu melahirkan. Nah, ay walau li ahadin, dan walaupun melahirkan salah satu, atau amaini, dari dua kembaran. Nah, misalkan melahirkan anaknya yang kembar, tapi yang lahirnya satu dulu, maka setelah itu maka dihitung darah yang keluarnya apabila telah lahir salah satu dari anaknya yang kembar, misalkan baru lahir satu, nah itu tetap dihitung wiladah. Ataupun setelah melahirkan yang keduanya juga termasuk, misalkan antara yang ke satu dengan yang kedua itu ada jeda beberapa jam atau jeda beberapa hari, tetap saja itu dihitung sebagai al-wiladah. Fayajibu al-ghuslu, maka wajib untuk melakukan adus biwiladatin, dengan biwiladati ahadihima, karena telah melahirkan salah satu dari dua kembaran tersebut. Misalkan ada orang yang melahirkan tapi dia tidak keluar darah nifas, misalkan ya, tidak ada darah nifas yang keluar, terus dia dalam kandungannya itu terdapat dua anak kembar. Nah, lahirlah anak yang pertama, sudah lahir tidak ada darah yang keluar, nah, maka dia setelah melahirkan itu wajib untuk melakukan adus. Lalu ternyata setelah adus itu berarti dia kan ada kewajiban juga untuk melakukan ibadah sholat gitu. Atau misalkan selang 1 hari atau 2 hari kemudian kembaran keduanya lahir, maka setelah itu karena sebab wiladah atau melahirkan, dia wajib adus kembali itu. Kenapa wajib adus atau wajib mandi besar? Karena setelahnya dia wajib untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain, yang mana tidak akan bisa dilaksanakan sebelum dia melakukan mandi besar untuk menghilangkan hadas-hadas besarnya, seperti itu. Lalu wasadisuha, dan yang keenam al-maut, adalah maut li muslimin ghairi syahidin, untuk seorang muslim kecuali muslim yang syahid, karena orang yang syahid itu tidak haram hukumnya untuk diaduskan. Dia udah suci, jadi tidak perlu disucikan kalau orang yang syahid. Ammal kafiru, adapun kafir, fala yajibu, maka tidak wajib ghusluhu, mengaduskannya, tidak wajib memandikannya, bal yajuju, akan tetapi boleh untuk memandikannya. Wa amma syahidu, dan adapun bagi orang yang syahid, fala yajibu, maka tidak wajib ghusluhu, mengaduskannya atau memandikannya, bal yahrumu, akan tetapi malah menjadi haram untuk orang yang syahid kita aduskan atau kita mandikan. Liqaulihi, karena ucapan Nabi Muhammad alaihi, tetap baginya as-salatu rahmat wassalamu, dan keselamatan, kata Rasulullah, fihim, bagi orang-orang yang syahid, la tagsiluhum, janganlah kalian mengadusi mereka, kata Rasulullah, fa in kulla jarhin, karena sesungguhnya setiap darah daripada orang yang syahid,
yafuhu, itu akan menyebar, akan bertebaran. Apanya? Miskan, bau minyak misiknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang syahid itu tidak boleh atau haram untuk diaduskan. Kenapa? Karena nanti darah mereka itu akan menyebar, berubah menjadi wangi misik, minyak misik di hari kiamat, yang mana wanginya itu akan tercium dari setiap penjuru ke setiap penjuru pada hari kiamat. Maka Rasulullah SAW melarang untuk kita memandikan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Alhamdulillah, itulah penjelasan dari saya terkait pembahasan hal-hal yang mewajibkan kita untuk melakukan adus atau melakukan mandi besar. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita menjadi faham, menjadi tahu hal-hal apa saja yang mewajibkan kita seorang muslim untuk melakukan mandi besar. Kenapa? Karena apabila kita terkena kewajiban atau memperoleh kewajiban untuk melakukan mandi besar, lalu kita tidak melakukannya, maka saat kita melakukan ibadah sholat, baca Quran, umroh, haji, ibadah-ibadah yang lain, yang mana harus bersih, harus suci dari hadas besar, termasuk hadas kecil, maka ibadah tersebut tidak sah. Karena apa? Karena kita belum menghilangkan hadas besar kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari pembahasan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ditutup bila hidayah semua taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.